lanjut lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke operator identitas. Jadi operator identitas ini merupakan salah satu operator yang spesial pada bahasa pemrograman Python ya, yang fungsinya itu untuk mengecek dua buah nilai atau variabel yang berada di bagian lokasi memori yang sama, tentunya menghasilkan nilai true ataupun false. Nah, operator identitas itu ada dua, itu is ya, bernilai true jika identik, dan is not, bernilai true jika tidak identik. Oke, kita coba. Misalnya A nilainya 10, B 20, C sama dengan A is B. Kita print C ya. Kita cek hasilnya. A is B tentunya false ya. Oke. Nah, kalau is not sudah pasti true karena memang tidak sama ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah menggunakan operator ini. Operator logika. Jadi operator ini digunakan untuk operasi terhadap nilai true dan false ya. Jadi operator logika ini punya berapa ya? Ada 3 ya operator logika. Itu ada AND ya, operasi AND, OR ya, operasi OR, NOT untuk operasi negasi. Jadi kalau Anda sudah belajar tentang gerbang logika, harusnya tidak ada masalah dengan AND, OR ya, dan NOT ini. Nah, oke, kita praktikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya pertama kita ini A itu 1, B itu kita kasih 0. Nah, 1 itu biasanya satu itu true ya, B itu 0 itu false. Kita coba pertama menggunakan AND ya, operator AND. Kita lihat hasilnya. A and B ya, atau 1 and 0, atau lebih bagusnya kita begini saja. Oke, print A and B. Nah, nanti hasilnya C. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan. Ya, hasilnya 1 and 0 sama dengan 0. Jadi true and false itu hasilnya false. Nah, kita tambah lagi misalnya variabel D itu kalau B and A, nah, kita tambah lagi misalnya di E itu sama dengan A and A, kemudian di F itu sama dengan B and B. Nah, kita cetak sama-sama ya. Print C, ini kita ganti D, ini kita ganti E, ini kita ganti F. Nah, ini B ketemu B, ini A, nah ini B A. Oke, kita save, kita jalankan. Nah, 1 and 0 menghasilkan 0 ya, atau true false menghasilkan false, false true menghasilkan false ya, true menghasilkan true, dan false menghasilkan false. Jadi kalau bisa disimpulkan,
uh, operator logika AND ini, jadi jika salah satunya false maka akan menghasilkan nilai false ya. Nah, sekarang bagaimana dengan operator OR ya? Nah, operator OR ini merupakan kebalikan dari operator AND ya. Nah, kita ganti lagi sini. Ups. Kita ganti OR ya. Nah, ini ganti OR. Oke. Kita jalankan. Nah, lihat perbedaannya. 1 OR 0 ya, atau true or false menghasilkan true. False true menghasilkan true. True true menghasilkan true. False false menghasilkan false. Jadi kebalikannya bahwa salah satu nilainya bernilai true maka menghasilkan true juga ya. Atau begini, ya salah satu saja bernilainya tidak sama ya. Salah satu bernilai true atau false akan menghasilkan nilai true. Nah, itu maksudnya. Oke ya, sudah bisa. Nah, selanjutnya not ya. Nah, kita masuk ke operator logika not. Nah, not ini hanya menggunakan satu ini saja ya, satu variabel ya biasanya. Nah, misalnya seperti ini. Not A. Oke ya. Kita langsung cetak print C-nya. Kita bersihkan. Nah, kita jalankan. Ya, not A berarti jawabannya harusnya false ya. Ya, karena isi A itu adalah true. Atau kita ganti saja true supaya lebih paham. True misalnya ini. False. Nah, ini sama saja ya. Oke, kita jalankan. False ya. Oke. Nah, not B, B kan isinya false ya. Not B berarti harusnya true. Nah, seperti itu. Oke ya. Sangat mudah. Operator string. Dalam Python, string dapat disambung dengan string yang lain dengan menggunakan operator plus. Nah, atau bisa kita sebut dengan penghubung concatenate ya, concatenate itulah istilahnya. Nah, jadi jika ingin menghubungkan string dengan string kita menggunakan operator penghubung ini. Ini bukan operator aritmatik ya, meskipun mirip. Oke, kita coba. Nah, oke ya, misalnya ini kita hapus saja. Sini saya kasih masuk string ya. Halo Python. Nah, C-nya kita bisa tambahkan seperti ini. A plus B. Nah, oke ya. Kita lihat hasilnya. Ya, halo Python. Nah, ini kurang spasi. Di mana ya? Di sini kasih spasi. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, halo Python. Nah, jadi untuk menghubungkan string dengan string itu menggunakan concatenate ini atau penghubung plus ini. Nah, terus bagaimana kalau A ini merupakan integer? Nah, misalnya begini. Kita ingin gabungkan ya. Nah, jadi kita harus ubah ini ya, kita harus casting dia ke string. Jadi seperti ini. str dalam kurung B baru bisa. Kita jalankan. Ups. Salah. Iya, sorry salah ya.
B kan Python, berarti harusnya di sini dia. str a. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Kita cek. Nah, 10 Python ya. Oke. Nah, kalau 10 Python berarti spasinya di sini. Oke ya. Seperti itu. Jadi operator string itu plus ya, concatenate. Nah, untuk string sendiri kita punya banyak materi tentang string ya, termasuk format string itu kita akan bahas di materi selanjutnya. Operator bitwise ya. Jadi operator bitwise ini sebenarnya digunakan untuk bilangan biner ya, untuk biner ya. Jadi operator logika ini hampir sama dengan operator logika, cuman bedanya kalau bitwise ini bertipe bilangan bulat dan operasinya nanti dilakukan perhitungannya itu dilakukan bit demi bit, jadi berhubungan erat dengan biner ya, angka biner. Nah, operator bitwise itu ada ya mirip-mirip lah sama operator logika tadi, AND ya, cuman simbolnya beda. OR simbolnya seperti itu, kemudian bitwise XOR, NOT ya, bitwise shift left dan shift right. Konsep biner ya, konsep biner. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi bilangan biner itu bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, misalkan di sini ada biner 0 0 0 0 0 1 1 1. Nah, jika dikonversi ke desimal itu angkanya adalah 3. Nah, caranya kok bisa 3? Nah, sebenarnya biner itu punya indeks ya. Jadi indeksnya itu yang 8 digit ya. Indeks itu mulai dari 0, 1, 2 sampai 7. Nah, karena biner ini merupakan sebuah bilangan berbasis 2 ya. Nah, jadi kita kalikan binernya dikalikan 2. Nah, oke. Dan dipangkat dengan indeksnya. Nah, misalnya 1 dikali 2 dipangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1 ya. Nah, kebetulan angka bit yang bernilai 1 itu ada 2, yaitu di digit kanan ya, paling kanan ya, 1 1 ya. Nah, hasilnya 2 ya. Jika ini kan hasil ya, hasilnya semua. Jika dijumlahkan tentunya akan menghasilkan 3. Seperti itu sekilas tentang biner. Saya yakin Anda sudah belajar ya. Oke, misalnya A itu sama dengan 2. Oke ya. Kita print A itu punya nilai biner jadi nilai biner itu format stringnya ini ya tulisannya, format dalam kurung variabelnya A ya, karena kita ingin memformat variabel A ini ke dalam bentuk biner, koma dia 0 ya, formatnya 0, digitnya 8, biner ya. Nanti format string ini kita akan pelajari di materi selanjutnya. Intinya untuk menampilkan biner ya dari variabel atau angka 2 ini seperti ini. Kita buktikan ya. Nah, seperti ini. 2 itu binernya 0 0 0 0 1 0. Oke. Kita masukkan lagi B sama dengan 3 misalnya. Oke. Kita print di bawahnya. Nah,
B punya biner seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, 3 itu binernya seperti ini. Seperti itu ya. Sekarang agar tampilan programnya lebih rapi, print. Nah, misalnya pertama kita akan menggunakan operator bitwise n ya. Nah, oke, n. N kan simbolnya seperti ini. Mana ya? Oke. Ups, dia kan string, harus ditanda kutip. Nah, seperti ini. Nah, kita print lagi di bawah, kutip. Kita cek dulu hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Terlalu panjang ini. Nah, kita N dia di sini. 9%. Kita N ya. Oke. Kita cek lagi hasilnya. Oke. Nah, sekarang operator bitwise ini dia akan menjumlahkan biner ya, bukan menjumlahkan. Dia akan melakukan ya semacam perhitungan ya. Misalnya kita menggunakan n, berarti di sini kita pakai c ya. C sama dengan a n b ya. Jadi a n b itu berapa hasilnya? Kita print di bawahnya. Hasilnya C ketik koma binernya, kita samakan saja yang di atas, koma ya, kita kasih format ya biar begitu di atas, format C, 08 biner. Kita lihat hasilnya, kita clear dulu. Nah, 2N3 ya, 2 bitwise N3 itu hasilnya, nah ya, hasilnya 2 ya. N menghasilkan N ya, sama dengan operator logika ya. Nah, ini kan apapun yang nilainya false akan menghasilkan, salah satunya bernilai false atau beda kan menghasilkan nilai false tentunya ini hasilnya. Oke, selanjutnya OR ya. OR simbolnya mana OR ini? Ya, seperti ini. Nah, harusnya kebalikannya. Kita lihat. Kita jalankan. Oke ya. Nah, ini OR ya. Oke. Selanjutnya habis OR kita masuk ke XOR. Nah, XOR itu simbolnya seperti ini. Nah, oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya not ya. Kalau not kan dia hanya satu ini ya, sama dengan not yang ada di operator logika. Misalnya gini, kita hapus saja yang B ya. Kita hapus yang B. Nah, seperti ini. Misalnya not A. Nah, berarti simbolnya tanda negasi. Nah, negasi seperti ini A. Nah, hasilnya kita jalankan. Nah, seperti ini. Minus, dia menghasilkan minus ya. Oke, kemudian nah ini shift left ya. Berarti dia ke kiri. Shift left itu ke kiri. Nah, misalnya begini. A kita pindahkan ke kiri.
sebanyak 1 bit. Oke. Kita cek ya. Kita jalankan. Oke. Nah. Sorry, ke kanan maksudnya ya. Ini ke kanan ya. Kalau ke kirinya gini. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini kan satunya di sini ya, di digit kedua. Setelah kita menggunakan fungsi shift left, dia akan pindah ke kiri ya, menuju kiri satu digit. Kalau 2 harusnya dia pindah 2 digit. Coba kita buktikan. Nah, beda lagi tempatnya ya. Nah, begitupun juga shift right tadi. 2 ke kanan. Kira-kira ini bisa tidak 2 ke kanan? Bisa. Tapi nanti akan hilang nolnya ya. Karena bitnya sampai 8. Kecuali 1 bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya dipahami. Itulah jenis-jenis operator ya dalam bahasa pemrograman Python.